warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, jumpa lagi dalam video kami terkait dengan instrumen akreditasi tahun 2026 ini. Di dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk komponen akreditasi yang pertama, ini berkaitan dengan kinerja guru atau pendidik. Kemudian butir pertama tentang pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan kita sudah masuk di butir yang atau indikator yang kedua, ya, memberi perhatian kepada murid yang memerlukan dukungan lebih atau khusus. Nah, dalam indikator kedua ini ada secara umum ada tiga hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah melalui telah dokumen diperoleh bukti yang menunjukkan berbagai cara guru dalam memberikan perhatian kepada murid yang memerlukan dukungan lebih atau khusus, seperti instruksi pembelajaran yang berbeda, pendampingan tambahan, atau cara lain yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, melalui wawancara dengan minimal 3 guru diperoleh informasi bahwa guru memberi perhatian kepada murid yang memerlukan dukungan lebih atau khusus melalui berbagai cara. Yang ketiga, melalui observasi ditemukan fakta bahwa guru mampu mengidentifikasi adanya murid yang perlu mendapat perhatian khusus dan menerapkan cara yang berbeda untuk murid tersebut. Dan yang keempat adalah bukti tambahan yang relevan. Nah, kita akan fokus dalam indikator kedua ini. Ada 3 hal yang perlu Ibu Bapak siapkan, yaitu telaah dokumen, wawancara guru, dan observasi. Kita masuk ke telaah dokumen yang berhubungan dengan indikator kedua ini. Nah, di indikator kedua ini fokus kepada pemenuhan kebutuhan belajar murid yang beragam, ya. Maka kurang lebih ada 4 dokumen yang perlu Ibu Bapak siapkan. Yang pertama adalah modul ajar, ya, modul ajar yang di dalamnya ada proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bagaimana Ibu Bapak menunjukkan dalam modul ajar itu keberagaman murid, ya, mulai dari hasil asesmen diagnostik, kemudian apa yang menjadi perhatian Ibu Bapak yang membedakan dalam pembelajaran itu, ya, apakah materinya yang berbeda, ataukah mungkin prosesnya, ya, metodenya yang berbeda, atau hasil akhirnya atau karyanya yang berbeda, ya. Ini bisa ditampilkan melalui LK, ya, LK-nya mungkin dibuat beda materinya, prosesnya, dan sebagainya. Maka bukti dukung yang pertama adalah modul ajar berdiferensiasi menyesuaikan dengan materi dan kelas yang Ibu Bapak ampuh. Yang kedua adalah hasil dari asesmen diagnostik atau awal pembelajaran. Pastikan Ibu Bapak mempersiapkan satu lampiran di mana Ibu Bapak bisa memetakan kesiapan belajar dari murid, atau mungkin pemetaan minatnya, atau hal-hal lain yang menunjukkan keberagaman murid tersebut yang menjadi dasar untuk menyusun modul ajarnya. Jadi bisa dibuat terpisah, ya. Di sini misalkan terkait dengan minat, ada anak yang minat di olahraga, ada anak yang minat di kesenian, dan yang lainnya. Misalkan kita bicara hobi, itu bisa menjadi dasar untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu juga dengan kesiapan murid, ya, murid yang mungkin kategorinya masih butuh bimbingan, mungkin sudah lancar dan sebagainya. Pastikan Ibu Bapak punya minimal satu hasil asesmen diagnostik dalam kelas tersebut. Yang ketiga adalah jurnal guru. Jadi catatan pendampingan, buktinya keterangannya dilakukan setiap minggu. Jadi Bapak punya catatannya, punya catatan bagaimana perkembangan murid yang beragam itu. Mungkin ada yang lebih dalam mapel tertentu, ada juga yang masih perlu pendampingan di mapel tertentu, minatnya, dan sebagainya. Yang keempat adalah program remedial. Nah, ini pastikan Ibu Bapak juga memilikinya bagi anak-anak atau murid yang belum mencapai KKTP. Itu Ibu Bapak punya dokumentasinya. Ini yang pertama terkait dengan telaah dokumen. Kemudian kita yang kedua terkait dengan wawancara dengan guru. Nah, minimal 3 guru nih. Apa saja contoh-contoh pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh asesor? Mari kita simak. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu mengetahui adanya murid yang membutuhkan perhatian khusus? Nah, ini kita buat contoh alternatif jawaban saja, ya. Ini bisa Ibu Bapak menyampaikan sesuai dengan apa yang Bapak alami, gitu ya. Saya melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, baik kognitif maupun non-kognitif. Dari hasil tersebut, saya memetakan siswa menjadi beberapa kategori kemampuan. Selain itu, saya juga mengamati perilaku siswa selama pembelajaran dan mencatatnya dalam jurnal harian. Dari situ, saya bisa mengidentifikasi siswa yang membutuhkan pendampingan lebih. Pertanyaan yang kedua, contohnya, apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mengetahui adanya murid yang membutuhkan dukungan lebih? Contoh alternatifnya,
saya melakukan diferensiasi pembelajaran, misalnya dengan memberikan materi yang lebih sederhana, pendampingan langsung, serta tugas yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Selain itu, saya juga memberikan program remedial dan melakukan pendekatan personal agar siswa lebih percaya diri. Contoh pertanyaan selanjutnya, nomor 3. Bisa beri contoh konkret pembelajaran berbeda di kelas seperti apa? Kita bisa menjawabnya, misalnya dalam belajar matematika, siswa yang sudah paham saya beri soal pengayaan, sedangkan siswa yang masih kesulitan saya dampingi secara langsung dengan soal yang lebih sederhana dan menggunakan alat bantu konkret. Saya juga lebih sering mengelompokkan siswa agar bisa saling membantu. Contoh pertanyaan keempat, apakah ada program khusus untuk siswa yang tertinggal? Jawabannya, contohnya, ya, saya memiliki program remedial yang terjadwal. Biasanya setelah pembelajaran atau di hari tertentu. Selain itu, saya juga melakukan pendekatan individual dan berkomunikasi dengan orang tua agar ada dukungan dari rumah. Pertanyaan selanjutnya, nomor 5. Bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa perhatian tersebut berdampak? Contoh jawabannya, saya memantau perkembangan siswa melalui penilaian berkelanjutan dan membandingkan hasil sebelumnya dan sesudah pendampingan. Biasanya terlihat adanya peningkatan, baik dari nilai maupun keaktifan siswa dalam pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah semua siswa diperlakukan sama? Nah, ini hati-hati nih, pertanyaan jebakan di sini ya. Tentu jawabannya tidak. Saya memperlakukan siswa secara adil sesuai kebutuhannya, bukan sama rata. Siswa yang membutuhkan bantuan lebih akan mendapatkan perhatian lebih agar mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran. Contoh pertanyaan selanjutnya, apakah ada kolaborasi dengan pihak lain? Ya, saya berkolaborasi dengan guru lain, wali kelas, dan orang tua siswa. Jika diperlukan, saya melibatkan guru BK, ini untuk yang SMP, SMA, atau tenaga kesehatan sekolah untuk membantu penanganan siswa secara lebih optimal. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya? Kita bisa menjawab, misalnya kendalanya biasanya keterbatasan waktu dan jumlah siswa. Solusinya, saya menggunakan strategi pembelajaran kelompok, tutor sebaya, dan manfaatkan waktu di luar jam pelajaran untuk pendampingan tambahan. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang sesuai dengan indikator kedua tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan observasi? Ketika asesor masuk ke dalam kelas, kemudian mengobservasi pembelajaran kita. Nah, ada beberapa poin yang perlu Bapak perhatikan. Pastinya Bapak harus mengenali siswa tersebut, punya data tadi ya, hasil asesmen diagnostiknya. Kemudian berikan perlakuan berbeda, baik itu materinya berbeda, baik itu LKPD-nya atau prosesnya yang berbeda, baik itu hasil akhirnya yang berbeda, menyesuaikan dengan asesmen awal tadi. Kemudian jangan lupa pendampingan khusus bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih. Dan pastikan semua ini ditunjukkan di kelas. Jadi dalam pembelajaran itu pastikan tampak ya. Jadi jangan sampai ibu bapak menyamaratakan murid. Jadi sistem ceramah klasikal dan tidak memperhatikan keberagaman yang ada. Maka poin kuncinya agar nilai bisa maksimal adalah ibu bapak harus memperhatikan atau memperlihatkan diferensiasi pembelajarannya. Demikian ibu bapak pembahasan untuk indikator kedua ya, butir 1, komponen 1 untuk kinerja guru. Video selanjutnya akan kita bahas untuk indikator yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.